Halo guys, balik lagi bareng gue Brian Solid, dan di video kali ini gue mau update tentang buku-buku apa aja yang udah gue baca selama tahun 2020 ini. Buat kalian yang udah ikutin channel gue dari bulan April, sekitar bulan April gitu, dimana gue mulai update video di YouTube secara konsisten, kalian pasti tahu kalau gue adalah orang yang sangat tidak suka baca buku. Tapi di tahun ini gue mau coba bangun habit atau bangun kebiasaan baru, yaitu membaca buku. Dari yang awalnya cuma komitmen buat baca buku 15 menit per hari, sekarang gue udah sering banget tambah waktunya. Jadi kadang ada 30 menit, kadang 45 menit, bahkan 1 jam juga pernah. Karena gue mulai merasa baca buku itu udah menjadi sesuatu yang gue enjoy, bukan lagi menjadi beban buat gue harus belajar, tapi udah sesuatu yang gue pengen lakuin sendiri. Dan gak terasa ternyata di akhir tahun, buku-buku yang gue baca sepanjang tahun 2020 ini udah sebanyak ini. Tahun ini bener-bener banyak banget kejutannya, termasuk ini. Jadi kalau misalnya dulu-dulu gue baca 1 buku aja selesai udah syukur gitu. 1 tahun paling ya maksimal 1 atau 2 buku, dan sekarang udah segini. Gara-gara bangun dari kebiasaan baca buku 15 menit per hari. By the way, gue perlu taruh ini dulu guys, soalnya berat banget, beneran. Oke, so di video kali ini gue mau share ke kalian buku-buku apa aja sih yang udah gue baca itu, dan gue mungkin akan jelasin sekilas kali ya, sebagai gambaran aja bukunya tentang apa sih. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja mulai dari buku yang pertama. Yang pertama adalah Atomic Habits by James Clear. Buku ini merupakan buku yang tebal, tapi buku yang paling cepat gue baca juga di sepanjang tahun 2020 ini. Kalau biasanya 1 buku itu selesainya 1 bulan, yang ini kurang dari 1 bulan, mungkin sekitar 3 minggu udah selesai. Karena gue suka banget apa yang diajarin dari buku ini, kayak misalkan bawa perubahan-perubahan yang besar, dimulai dari hal yang kecil. Karena buku ini ngajarinnya bagus banget gimana caranya kita buat bangun habit yang baru, habit yang positif gitu ya. Contoh case-nya mungkin misalkan kayak lagi mau membangun habit untuk hidup sehat, mulai dengan berolahraga, dan misalkan kita mau mikirin olahraganya udah males gitu, udah capek. Ya udah olahraga capek banget, harus sit up misalnya 100 kali. Kadang ekspektasi yang seperti itu bisa bikin kita akhirnya batal buat bangun habit itu, habit buat hidup sehat. Buku ini kasih contoh bagus banget, kayak misalkan push up 1 kali sehari atau 5 kali sehari. Mungkin kayak kita mikirnya apa sih efeknya push up 5 kali doang bakal jadi apa? Padahal yang paling penting dari itu adalah untuk membangun habitnya dulu, membangun kebiasaan buat olahraga dulu. Ketika kita udah punya kebiasaan itu, baru nanti akan lebih mudah untuk mencapai lebih lagi dari 5 kali. Mungkin nanti bakal upgrade jadi 10 kali, 20 kali. Tapi yang terpenting adalah membangun habitnya dulu. Karena perubahan-perubahan yang besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Mungkin nanti gue juga akan bikin reviewnya khusus kali ya buat buku ini, karena menurut gue banyak banget hal-hal yang penting, hal-hal yang bagus banget buat di-share ke kalian. So yeah, stay tuned. Next, Shoe Dog oleh Phil Knight. Buat kalian yang nggak tahu siapa itu Phil Knight, dia itu adalah co-founder dari salah satu brand olahraga ternama di dunia, yaitu Nike. Buku ini tuh menceritakan bagaimana si Phil Knight ini membangun bisnis sepatu olahraga dia, dan juga bagaimana dia memimpin perusahaannya sampai Nike itu menjadi seperti perusahaan yang dikenal sekarang ini. Dan juga produk-produknya dipakai oleh atlet-atlet ternama di dunia. Nike yang kita kenal seperti sekarang ini, yang sudah hebat, yang udah terkenal di mana-mana, dulunya itu banyak banget masalah yang dihadapin sama si Phil Knight ini waktu dia lagi ngejalanin usahanya. Kayak misalkan ditipu, terus juga masalah teknis lainnya, masalah partner dan sebagainya, itu banyak banget diceritakan di buku ini. Buat kalian yang mungkin suka baca-baca tentang entrepreneurship, mungkin buku ini salah satu yang juga gue rekomendasikan ke kalian karena kisahnya bagus banget. Next ada Grit by Angela Duckworth. Buku ini bagus banget buat ngajarin kita tentang ketekunan, daya juang dalam melakukan pekerjaan kita misalkan. Karena salah satu poin penting yang gue dapat dari sini yang paling gue suka adalah bahwa bakat itu tidak menentukan keberhasilan seseorang, tapi grit itu yang paling menentukan. Ketekunan orang itu, daya juang, kedisiplinan, itulah yang paling menentukan seseorang bisa berhasil dalam bidang dia. Di buku ini juga banyak banget hasil research yang menunjukkan kalau misalkan grit itu sangat berpengaruh dalam keberhasilan seseorang. Kayak misalkan dalam bidang akademis, dalam bidang militer, dan sebagainya. Contoh simpelnya mungkin dalam akademis kali ya, ketika ada orang yang berbakat dalam mata pelajaran apa, tapi yang lulus terbaik ternyata bukan yang si berbakat itu, tapi orang lain. Karena orang lain tuh bener-bener pelajarin sungguh-sungguh, habisin waktu yang banyak untuk bisa menguasai pelajaran itu, dibandingkan orang yang berbakat, memang dia langsung bisa cepat ngerti, tapi at the end of the day, yang paling menentukan berhasil itu bisa aja dari orang lain yang punya grit. Gue sangat merekomendasikan buku ini ke kalian, terutama mungkin buat kalian yang lagi membangun karir. Dan walaupun bukunya agak tebel, tapi kalau misalkan kalian baca, kalian bisa petik banyak banget hal yang positif dari sini. Next, Leading the Starbucks Way oleh Joseph
Michele. Buku ini secara garis besar menceritakan tentang bagaimana Starbucks itu bisa seperti yang kita kenal sekarang ini. Salah satu coffee shop yang paling populer, yang dimana-mana biasa cabangnya rame. Jadi di buku ini dijelaskan misalkan seperti value perusahaannya apa, bagaimana mereka men-treat customer mereka sehingga customer itu ujung-ujungnya kembali lagi ke Starbucks, terus juga bagaimana mereka men-treat staffnya, karyawannya. Jadi bisa dibilang banyak banget yang di-share di buku ini tentang bagaimana Starbucks bisa seperti sekarang yang kita kenal. Buat kalian yang suka baca buku entrepreneurship, ini juga salah satu buku yang sangat gue rekomen ke kalian. Next ada buku Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman. Buku ini menjelaskan kalau misalkan manusia itu punya dua cara berpikir. Yang pertama tuh yang instan, yang gampang banget, nggak perlu susah mikirnya, kita langsung bisa dengan mudah memikirkan itu. Atau misalkan ngeliat orang di Instagram, di Instastory lagi ngapain, kita langsung kepikir, pasti sih begini. Padahal ya itu kan belum tentu benar. Itulah contoh salah satu sistem yang pertama, yang gampang banget mikirnya, nggak usah susah, tapi kita bisa kepikiran. Yang kedua adalah yang lebih kritis, di mana misalkan soal matematika. Ketika kita ngomongin matematika, pasti kita harus berpikir dengan benar, dengan lebih teliti, terus banyak effort yang kita taruh buat bisa tahu hasilnya apa. Atau mungkin contoh lainnya juga dalam mengatur keuangan, kita juga tentu perlu teliti, perlu perhatiin dengan benar-benar supaya nggak ada yang salah, terus kita harus taruh effort yang besar juga. Itu adalah contoh-contoh berpikir yang sistem 2, yang perlu perhitungan, perlu kritis, perlu ketelitian. Kedua sistem ini masing-masing punya faktor tersendiri sih, apa yang membuat mereka, kenapa yang satu lebih mudah menyimpulkan, yang satu lebih susah. Tapi basically di buku ini tuh pengen ngajarin kalau misalkan kita manusia punya kecenderungan untuk berpikir sesuatu yang instan itu. Kita lebih punya kecenderungan buat mikir yang gampang aja lah, nggak usah ribet-ribet. Padahal critical thinking itu juga sangat penting buat kita menghadapi banyak situasi dalam kehidupan. Di buku ini banyak banget istilah-istilah psikologi yang mungkin bacanya sedikit lebih berat dibandingkan buku-buku yang sebelumnya udah disebutkan. Tapi buku ini menurut gue cukup menarik juga untuk dibaca karena kita bisa tahu tentang ternyata cara pola berpikir manusia tuh kayak gini loh. Ya untuk sekedar menambah wawasan, terus juga supaya kita belajar critical thinking juga. Buku ini bagus juga sih untuk dibaca. Next, buku Are You Smart Enough to Work at Google oleh William Poundstone. Buku ini kebanyakan isinya tentang kuis dan juga pertanyaan-pertanyaan buat mengasah otak kita, buat ngetes kita kira-kira udah qualified belum nih buat masuk Google. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang buat melatih logik kita, mengasah kemampuan berpikir secara kritis, terus juga pertanyaan yang seputar sains juga ada. Gua sih cuma bisa jawabnya 1 atau 2 doang sih, sedikit banget karena susah banget pertanyaannya. Ternyata jawabannya yang tidak diekspektasi, yang di luar ekspektasi gua, ternyata jawabannya begini. Karena pertanyaannya susah banget guys, tapi kalau kalian yang mau ngetes, boleh banget buat baca buku ini. Pertanyaan yang ada di buku ini tentu bukanlah pertanyaan yang pasti akan ditanya waktu kalian mau apply di Google misalkan. Tapi kurang lebih segitu tingkat kesulitannya pertanyaan yang akan diajukan ke kalian. Next, buku Words That Sell oleh Richard Bryan. Buku ini isinya tentang referensi kata-kata dalam bahasa Inggris yang biasanya dipakai dalam dunia marketing. Jadi banyak diajarin juga, kayak misalkan dia kasih contoh, daripada pakai kata-kata A, mending pakai kata-kata B yang lebih marketing banget, bunyinya lebih menarik, lebih bisa mendorong orang buat membeli misalkan. Jadi ya, di sini isinya kata-kata semua. Di tahun ini juga ada beberapa buku-buku rohani yang gue baca. Jadi ya, sebenarnya udah dibelinya itu udah lama banget sih, cuman baru dibaca tahun ini. Ya karena biasa, pas di toko lihat menarik topiknya, dibeli, pas nyampe rumah nggak dibaca. Tapi semua buku-buku rohani yang gue punya di tahun ini semuanya udah dibaca. Jadi ya nggak ada lagi yang buku yang masih disegel dengan rapi, semuanya udah dibuka, udah dibaca, termasuk buku-buku yang lain juga, semuanya udah dibaca sampai selesai. Ngomong-ngomong, sekarang gue juga lagi baca buku ini, The Richest Man in Babylon. Ini karya George S. Clason. Ini bukunya ngajarin tentang wealth, tentang gimana cara mengelola kekayaan kita, harta-harta kita. Jadi walaupun masih muda, tapi menurut gue penting juga sih untuk ngerti kayak gini. Gue belum baca sampai selesai, baru mungkin sekitar 70%, tapi banyak banget yang udah gue tandain, udah gue garisin di buku ini karena banyak value-value yang penting banget. Kayak misalkan kenapa banyak orang yang udah bekerja keras setiap hari, setiap bulan, penghasilannya bahkan meningkat, tapi kayaknya hartanya segitu-gitu aja, wealth-nya segitu aja. Buku ini sifatnya cerita gitu sih, jadi ada tokohnya, ada nama-nama tokohnya, ada yang si A ketemu si B ngapain gitu. Terus jadinya lebih seru juga dibacanya, nggak boring, bukan yang kayak tips ini, tapi lebih ke arah cerita, ada story-nya. So ya, segitu aja buku-buku yang gue baca tahun ini. Totalnya mungkin ada 11 dan 1 yang lagi dibaca. Harusnya nanti akhir tahun udah selesai juga buku itu karena bukunya tipis. So ya, jadi totalnya ada 12 buku yang gue baca tahun ini.
sebuah peningkatan dibandingkan sebelumnya yang mungkin cuma 1 atau 2 itu udah hebat banget. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Video ini akan jadi video terakhir di tahun 2020 ini. Ini syutingnya tanggal 23 Desember. Soalnya sisa hari-hari di Desember ini akan gue pakai untuk break sejenak atau liburan sebentar. Liburan di rumah doang sih. Cuma maksudnya untuk break sebentar dari semua rutinitas. Terus juga ada beberapa kerjaan juga yang harus diselesaikan. So ya, ini akan jadi video terakhir di tahun 2020 ini. Selamat Natal buat kalian semua dan ya, sampai ketemu lagi di tahun 2021. Bye.